Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan, berjumpa kembali bersama dengan saya Ozi untuk malam hari ini di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Ustadz Arwani SHI dari KUA Pekalongan Timur. Sudah hadir beliau di studio, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik. malam para pendengar Radio RKB yang berbahagia. Baik, dan Ustadz Arwani sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, ini sudah lama saya nggak berjumpa dengan Ustadz Arwani. Kayaknya udah bertahun-tahun deh. Terakhir, kapan kesini kapan nih Ustadz? Terakhir kurang lebih 2024 ya. 2 tahun berarti. 2 tahun kurang lebih. 2 tahun nggak 2 tahun. mampir ke RKB. Iya. Dan alhamdulillah sekarang udah. pendengar setia. Setia. Karena emang jadwalnya baru dapat pas malam ini, Stan G. Iya, pas malam ini. Iya, tinggal nunggu giliran jadwal aja. Dan terima kasih nih sekali lagi Ustadz Arwani bisa hadir di studio RKB untuk malam hari ini. Kita akan ngobrol sesuai dengan tema tadi sempat saya spill juga untuk malam hari ini. Ngobrolnya sih mungkin masih ada kaitannya dengan berbau-bau cuan ini Ustadz G. Iya, merubah omset menjadi amal soleh. Iya, Dan benar. ini saya juga awalnya pas kemarin Bu Maskura tuh yang ngirim informasi. Nah, saya juga berpikir nih, kenapa ini Ustadz Arwani akhirnya memilih tema ini untuk bisa kita angkat di Osa Islam malam hari ini, Ustadz? Iya. Karena memang pola pikir manusia itu beda-beda ya. Nggih. Pola pikir manusia itu ada yang orientasinya dunia tok, ya juga ada yang orientasinya akhirat tok ngaten kan. Nah, jadi ya untuk menggabungkan antara biar kebahagiaan dunia tercapai, kebahagiaan akhirat juga terwujud atau tercapai juga ya. Kita mengambil tema yang mana yang tadinya orientasinya dunia bisa dialihkan ke orientasi akhirat gitu. Jadi kita bisa dapat dua-duanya. Dua-duanya, ya, Nggak cuma betul. satu tok gitu, nggih. Tapi salah nggak sih Ustadz kalau misalkan kita dalam mungkin bekerja begitu, nggih, Iya, mencari nafkah. Mungkin kita nggak ini sih, nggak memikirkan bahwa nanti kita bakal jadi amal soleh nih. Cuman yang kita fokuskan adalah cari cuan sebanyak-banyaknya nih, Iya. biar saya bisa mencukupi kebutuhan. Iya. Nah, kalau mungkin hanya seperti itu masih diperbolehkan nggak Ustadz? Tujuannya untuk ya biar saya dapat duit banyak gitu ya. Kalau melihat sisi dunia sih boleh-boleh saja ya. Namanya juga tanggung jawab itu kan. Nggih. Namanya juga tanggung jawab sebagai seorang suami atau Iya. seorang Kepala yang rumah mempunyai tangga. kebutuhan harus mengupayakan dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk yang demikian itu. Tapi kalau melihat sisi agama, sisi religi itu ya butuh pengalihan niat atau juga dibutuhkan adanya niat yang baik dan yang benar gitu kan. Biar supaya hasilnya itu tidak hanya dunianya saja yang dihasilkan, tapi akhiratnya ataupun agamanya juga terpenuhi. Kalau boleh atau enggak ya boleh Boleh saja, saja. kan. Nggih. Itu namanya tanggung jawab harus itu kan malahan. Ya nggak boleh mungkin kalau misalkan kita rebahan aja nggak mau kerja kan, nggih. Iya. Lepas dari tanggung jawab. Lepas dari tanggung jawab. Itu nggak boleh. Tapi sekali lagi ya untuk bisa kita luruskan niat adalah nggak cuman untuk dunianya aja, tapi harapannya bisa dapat akhiratnya Dapat juga. akhiratnya. Nah, Atau sebaliknya. nggih, pripun? Niat tok tapi hanya niat saja tapi nggak ada Nggak ada prakteknya. nggak ada perilakunya Nggih. gitu kan. Kepingin niat ingin ini, niat kepingin begini, niat kepingin, tapi nggak ada realisasi, nggak ada praktek, nggak ada gerak. Nah, bagaimana mau terwujud gitu kan? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Ya dapatnya ya hanya niatnya itu tok, hanya niatnya saja. Ya harus seimbang lah. Betul, ya ya. Kalau yang tadi Ustadz yang milih salah satu, kalau misalkan tadi dicontohkan kalau untuk yang urusan milih dunianya aja jelas dia tujuannya yaitu untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, tapi tanpa memikirkan untuk yang beramal solehnya. Tapi kalau yang milih untuk amal solehnya tapi nggak dapat dunianya, contohnya apa Ustadz? Milih Amal solehnya aja nih, misalkan saya pingin ke akhiratnya aja nih, fokusnya kayak gitu. Yang dunianya nggak dapat, yang apa berarti kalau untuk yang tujuan seperti itu contohnya? dalam bentuk prakteknya. Prakteknya, Prakteknya berarti ya orang itu mohon maaf ya. Iya. Ya hanya mementingkan akhiratnya tok. Artinya gini, artinya itu ibadahnya semangat. Oke. Ibadahnya
melebihi daripada yang lain-lainnya gitu. Oke. Akan tetapi di sisi dunianya dia mengabaikan. Ya, nanti dalam dunia pun apa kata orang kan, dia kok urusan ibadah semangat, kemana-mana ikut, kemana-mana andil. Tapi untuk sisi dunia, keluarga nggak dipikirkan, dirinya sendiri bahkan tak terpikirkan kan akhirnya kan. Ya, akhiratnya sih bagus, tapi dunianya nanti juga akan terpenggalai. Dan semua itu juga sebenarnya ditopang ataupun ditunjang dengan adanya dunia itu. Artinya kita mau melakukan ibadah apapun kan butuh perantara, butuh sarana kan. Betul. Yaitu sarananya apa? Ya dunia itu. Makanya tema hari ini itu kenapa omset menjadi amal soleh, yaitu dunia sebagai perantara kita untuk menuju yang lebih baik atau yang lebih sukses, yang kekal abadi di sana. Gitu. Justru tujuannya itu ke sana. Ke sana, iya. Baik. Nah, ini menarik sekali nih ngomongin soal omset menjadi amal soleh. Harapannya sih setelah kita mendengar obrolan malam hari ini, kita bisa dapat dua-duanya ya. Dua-duanya, ya benar. Nggak cuma dunianya tapi juga akhiratnya dapat. Baik. Nah, kembali lagi nih mengingatkan untuk kawan-kawan yang di rumah yang mau bergabung bersama kita malam hari ini, boleh banget silakan untuk bisa berkirim atensi melalui nomor WhatsApp ke 0855 4 200912. Nah, Ustadz Arwani, ini sebelum kita lanjutkan lagi ya, kita rehat dulu sejenak, kita jeda dengarkan beberapa iklan yang akan mulai berikut ini, dan nanti kita akan kembali setelah beberapa iklan yang bakal kita tayangan dulu. FM 91,2 Radio Kota Bati. Sudah masuk tahun ajaran baru nih, Pak. Kira-kira sekolah mana yang cocok buat anak kita ya? Wah, kalau Mama pengen tahu informasi sekolah di Kota Pekalongan dan juga kabar terbaru dari Dinas Pendidikan, Mama itu harus rutin dengerin talkshow pendidikan kota kita, mah. Setiap Senin jam 1 siang di Radio Kota Batik. Pendidikan Kota Kita siap membuka wawasan Anda tentang dunia pendidikan di Kota Pekalongan. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan dari Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan, serta berbagai kegiatan menarik di dunia pendidikan kita. Simak gelar bicara Pendidikan Kota Kita setiap hari Senin pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, hanya di FM 91,2 Radio Kota Bati. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Changjiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changjiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Patokannya seberang Migacoan Slawi atau di samping Hotel Lesnur Slawi. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Terapi Gurah Mata Changjiang TCM. Wah bro, mukamu kusut banget tuh. Ada apa sih? Kesel banget bro, cetak di tempat sono tuh bikin emosi, nunggunya lama, hasilnya zong pula, gak sesuai ekspektasi. Lah makanya, kalau urusan cetak mencetak, ya ke Apollo Print aja. Udah terkenal banget tuh, satu-satunya percetakan legendaris di Kota Pekalongan. Lebih dari 30 tahun pengalaman, tetap konsisten jaga kualitas, kepercayaan pelanggan, dan pastinya waktu pengerjaan bisa menyesuaikan keinginan pelanggan. Serius tuh, gimana caranya? Gampang banget, kirim aja data merek kamu, nanti tim Apollo Print yang bantu desainin sesuai kebutuhan. Mau order besar? Bisa banget. Apollo Print juga melayani pabrik-pabrik sarung dan tekstil di Pekalongan Raya. Wah, mantap. Gak pakai ribet, hasilnya kece. Langsung cus ke Apollo Print deh.
Untuk Anda, warga Pekalongan Raya dan sekitarnya, yang butuh kemasan plastik, mika, plastik sarung, batik, atau parfum untuk usaha Anda, Apollo Print Pekalongan siap membantu. Kami menyediakan mika polos untuk daster, plastik snack, label bordir, hingga handtag. Semua dirancang untuk melindungi sekaligus mempercantik produk Anda. Dengan pengalaman yang sudah teruji, Apollo Print jadi pilihan utama konsumen Pekalongan. Untuk kemasan yang berkualitas dan harga terjangkau, kunjungi kami di Jalan Seruni, Gang Sriwedari, nomor 1, Poncol, Pekalongan, atau hubungi WA 0857 4274 5765. Buka setiap Sabtu sampai dengan Kamis, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Apollo Print Pekalongan, rekan amanah kerja Anda. Kerja Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses untuk kita bersama. Saya, Doris Indra Nugroho, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, mengucapkan selamat ulang tahun ke-52 Radio Kota Batik Pekalongan. Tambah sukses, semakin menyala, dan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 91,2 Radio Kota Batik. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Kembali kita lanjutkan lagi untuk Osa Islam malam hari ini masih bersama dengan Ustadz Arwani, masih membahas tentang omset, merubah omset menjadi amal soleh, dan masih ada kesempatan untuk bisa bergabung bersama kita malam hari ini ke 0855422912. Ustadz Arwani, ini sudah ada yang gabung dari Mas Ipin di Talun. Ini saya bacakan dulu Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mas Aziz, selamat malam. Iya Pak Ustadz, saya kalau lagi kerja kadang lupa waktu. Apakah karena saya masih diberi kesehatan, jadinya enak aja nih buat kerja? Dan saya pengen antara kerja dan ibadah itu bisa berimbang, supaya lebih stabil lahir dan batinnya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Apa nih? Oke, itu aja nih Ustadz, gimana caranya nih biar bisa berimbang nih? Karena dia kira lagi sehat, kerjanya sampai lupa waktu, sampai nggak tahu, pokoknya ngebut aja gitu. Ya, tapi kalau lagi sakit nggak tahu sih kenapa. Nah itu biar mengimbangkan antara bisa tetap semangat dalam bekerja, tapi juga tetap ingat waktu. Nah itu gimana caranya nih Ustadz? Itu sebenarnya manusiawi ya, perasaan ataupun kondisi yang demikian itu sebenarnya manusiawi, umum lah, umum. Banyak orang seperti itu banyak orang seperti itu. Kalau pas sehat ya lupa waktu. Iya. Ngebut aja ya. Ngebut aja. Kejar tayang lah. Kejar target ya. Kejar target. Nah, yang tidak boleh itu ya boleh kita semangat dalam kerja. Kita dianjurkan, Islam itu tidak melarang untuk miskin, itu enggak. Justru Islam itu menganjurkan kita itu untuk bisa kaya. Justru menganjurkan untuk bisa kaya. Lah karena apa? Karena kita juga punya tanggung jawab yang kaitannya dengan harta kan. Kita punya tanggung jawab untuk bisa naik haji, gitu kan? Ada zakat, ada sedekah. Itu kalau enggak dengan uang, dengan apalah? Emang pakai harta kan? Memang pakai harta kan. Jadi kita ya juga harus semangat dalam mencari harta. Akan tetapi yang tidak boleh itu kalau kita mencari dunia sampai lupa waktu. Lah yang dikehendaki lupa waktu itu sampai melalaikan ibadahnya. Jadi ibadahnya terbengkalai, ibadahnya sudah tidak terurus. Akhirnya apa? Ya bermula dari kesemangatan kerja, akhirnya rasa capek muncul, akhirnya untuk ibadah males. Untuk ibadah jadi aduh kok gimana ya, rasa-rasen wis kadung capek gitu kan. Nah, yang tidak boleh itu yang demikian itu. Sampai melalaikan atau lupa yang namanya ibadah. Sah-sah saja kalau kita harus semangat kerja, harus punya duit banyak karena kita juga harus meninggalkan besok kalau kita punya tanggung jawab, punya anak istri, biar apa ya enggak
untuk kedepannya lebih baik gitu kan. Ya, tapi yang sekali lagi yang dilarang oleh agama, kita melalaikan waktu ibadah. Makanya ya kalau untuk menseimbangkannya ya, untuk biar balance, untuk menseimbangkan antara dunia ataupun dan akhiratnya, ya kita atur waktu kita lah. Kita atur waktu, di manage bagaimana. Saya harus kerja berapa jam, untuk ibadah atau keluarga berapa jam. Walaupun nanti praktek realitanya jelas tidak bisa kan. Iya sih. Cuman kalau diagendakan lah minimal, di apa ya, di schedulekan lah. Nanti kan kita juga punya pikiran, oh ini waktunya saya istirahat, ini waktunya saya kembali lagi untuk bekerja, ini waktunya saya untuk beribadah. Kalau ada jadwal mungkin kita bisa tertib ya. Tertib, memposisikan diri itu tertib. Yang sederhana saja. Iya. Coba dibikin rundown sendiri ya. Bikin rundown sendiri. Jam sekian saya harus istirahat, saya harus ke masjid misalnya, kayak gitu nggih. Baik. Nah, tapi kalau seandainya ada satu kasus seperti itu, Ustaz, misalkan ada kerja yang lumayan berat nih salah satu contoh misalkan di hari Jumat nih, bapak-bapak di hari Jumat terus kerja nguli gitu. Saking beratnya sampai datang waktu Jumatan tiba, dia karena saking capeknya, dia sampai meninggalkan salat Jumatannya, Ustaz. Nah, yang seperti itu apakah nanti akhirnya kerja yang tadi itu sebetulnya mendapatkan ridho dari Allah, terus kemudian gara-gara kecapean dia meninggalkan salat Jumatannya terus nggak diridhoi, itu seperti apa, Ustaz? Kalau untuk masalah ridho dari Allah Ta'ala itu kita nggak tahu ya. Yang namanya ridho dari Allah Ta'ala itu muncul tidak harus dengan ibadah mahdhah atau ibadah tetap. Tapi bisa jadi muncul dengan ibadah sosial juga bisa. Kita saling berbagi, kita membantu orang, kita berbuat baik, itu kan bisa jadi menimbulkan ataupun mendatangkan ridho Allah Ta'ala. Tapi kalau kasusnya yang demikian, itu ya kita nggak menyalahkan si pelaku ya, si pekerja ataupun si majikan atau pemberi kerjanya ya. Enggak. Cuman kita sendiri yang harus mengatur waktu. Kalau untuk, mohon maaf ya, kalau untuk urusan capek semua capek. Iya sih. Nggak harus kulis sih. Supir pun mesti punya alasan. Mohon maaf untuk para supir. Mesti mubat mabit gitu ya. Bolak-balik tetap biarpun di atas mobil tetap capek gitu kan. Kadang yang di kantor pun juga merasa capek kan. Iya, di kantor pun juga capek. Tapi kita kan harus bisa membagi waktu lah. Waktunya ibadah, taruhlah zuhur Jumat itu 11:30, ya di jam 11 atau 11:04 sudah istirahat. Berhenti ya. Untuk siap-siap. Gitu kan. Jangan sampai terus kemudian kelewat ya. Karena apa ya? Karena apapun sesuatu bentuk amal harta rezeki ya, harta rezeki dari Allah Ta'ala itu, kalau kok endingnya itu tidak baik, endingnya itu kok malah menjadikan kemaksiatan, itu bukan rezeki, bukan nikmat. Apa? Ya menjadikan adab lah. Walaupun itu bentuknya ya rezeki kan. Yang menyenangkan nih misalkan bentuknya. Yang menyenangkan. Tapi kalau endingnya itu kok jadi malah jauh dengan Allah Ta'ala, menjadi jauh dengan agama, itu bukan suatu nikmat. Itu malah menjadikan adab. Mungkin di dunia belum terasa, tapi lambat laun Allah yang pasti akan mencabutnya pelan-pelan. Biar sadar Ustadz bahwa itu sebuah adab, bukan sebuah nikmat, ada caranya nggak nih? Kadang kan kita lalai nih, kita nggak tahu apakah akhirnya kita mendapatkan kesenangan seperti ini, wah ini dikasih nikmat sama Allah nih. Justru sebenarnya itu adalah sebuah adab. Nah, untuk bisa membedakan itu bagaimana, Ustaz? Untuk bisa membedakan itu, ya bagaimana dari awal kita pertama harus ada niat yang baik. Oke. Ada untuk apapun bentuknya ibadah sholat lah, ibadah haji lah, ataupun ibadah sosial sekalipun, itu harus didasari dengan niat yang baik. Nah, kalau pakai bahasa agama harus lillahi ta'ala gitu. Harus lillahi ta'ala. Itu bahkan sebagai pondasinya ya. Pondasinya. Niatnya itu nggih.
Baik. Nah, sementara kalau tadi Ustadz dikatakan bahwa justru Islam menganjurkan bahwa kita ya sebaiknya harus bisa kaya gitu. Ada nggak standar kaya buat kita menjadi bisa disebut kaya dalam perspektif Islam begitu, Ustadz? Ukuran kaya dalam perspektif Islam, kaya itu kalau bahasa kaya itu ada nominalnya sih ya biasanya. Ada kategorinya. Ada angkanya nih. Ada angkanya. Iya. Cuman kalau untuk menjadi kaya atau tidak itu nanti dalam agama mengukurnya hatinya. Oh, dari hatinya. Dari hatinya. Kalau urusan dunia, mohon maaf, kalau urusan yang kasat mata, yang kelihatan mata, tolak ukur kaya itu ya yang kita lihat. Bagaimana rumah lebih besar dibanding rumah tetangga, mobil bisa gonta-ganti setiap tahun dibanding tetangga, gitu kan. Terus orang melihat kita itu senang, kita sukses, itu tolak ukur kaya ya yang kasat mata yang demikian itu. Tapi kalau pakai tolak ukur agama, tolak ukur akhirat, ya kita mengukur hati kita sendiri. Kita merasa kaya atau enggak yang tahu ya kita kan. Kalau kita mau menganggap diri kita kaya, ya alhamdulillah walaupun kelihatannya kekurangan. Lah terus implementasi prakteknya gimana? Walaupun toh dia itu orangnya kekurangan, taruhlah kalau bahasa wong kalongane kerjane kangelan wis kerjane kangelan. Tapi untuk urusan ibadah dia tidak pernah lupa. Ketoke wonge kelihatannya orangnya mesakake. Kerjane becak lah, taruhlah mesakake. Tapi untuk urusan ibadah dia tenang, dia hati merasa tenang, ibadah tidak pernah ditinggalkan. Lah itulah status orang kaya. Jadi yang merasakan ya diri kita sendiri ya. Kita sendiri. Yang tahu tolak ukurnya ya. Si ini pelakunya ini ya. Pelakunya. Baik. Jadi bukan dari harta yang kita lihat. Iya, bukan dari nominal atau yang kita lihat. Jadi ya dari kita sendiri. Masalahnya ya kalau kita mau tolak ukur apa yang kita lihat, kasihan yang tidak bisa demikian. Iya. Kalau kita menganggap kaya itu mobilnya harus hitam, mobilnya harus putih. Lah terus yang pakai mobil coklat berarti enggak kaya. Bukan kaya nih. Baik. Sekali lagi bukan dari harta yang kita lihat tapi justru dari hati kita, diri kita sendiri. Baik. Nah, ada lagi yang bergabung ini Ustadz Arwani. Saya bacakan lagi dari Papa Afgan di Samong. Assalamualaikum RKB, malam Mas Os, malam Mbak Yai. Ini semoga keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Beritakan Pak Ustadz, saya ini sedang punya anak bayi. Nah, dalam kesehariannya, saya terkadang kalau ada adzan, pas di saat saya masih gendong bayi, gantian sama istri, yang entah lagi masak atau lagi mandi, sampai-sampai kadang tidak kebagian jamaah di masjid. Tapi dalam hati saya, ingin di hari ke hari itu semakin baik lagi dari segi ibadahnya kepada Allah. Nah ini mohon mau idoipun Yai matur suwun. Dia jadi gara-gara ini gantian punya bayi kecil, gantian sama istrinya, sampai nggak kebagian jamaah di masjid ataupun di musola. Nah ini seperti apa ini tanggapannya dari Ustadz Arwani? Resonya bagus banget ini. Sampai ketinggalan jamaah itu merasa gelo ya. Merasa gelo, merasa aku ketinggalan, rugi merasa rugi gitu ya. Sebenarnya itu sih sudah bagus banget sih untuk umum lah itu sudah bagus banget sih. Tapi ya kalau mau ada peningkatan dia merasa rugi, merasa gelo, itu ya memang itu suatu tanggung jawab. Kalau bisa kita mempunyai konsistensi lah. Artinya apa? Memang sholat jamaah itu sangat dianjurkan. Juga sholat awal waktu juga dianjurkan gitu kan. Akan tetapi ketika kita kok sudah terlewatkan, mungkin kalau jamaah terlewatkan kita bisa mencari dengan jamaah yang lain. Taruhlah masih bisa. Di masjid sendiri sudah terlewatkan, kita bisa mencari ke masjid sebelah. Kalau mau. Tapi kalau sudah kok misal terlewatkan waktu yang kita anggap baik, yaitu di awal waktu, kita harus punya konsisten.
Konsistennya gimana? Konsistennya itu kita merasa rugi, merasa wah aku ora iso sholat awal waktu tadi. Lah kita menanamkan dalam hati kita itu ditanamkan, nanti pokoknya jam 1 saya harus sholat. Taruhlah contohnya sholat duhur lah ya. Contohnya sholat duhur. Kita nggak bisa sholat duhur ke awal waktu, taruhlah jam 12 atau ikut jamaah. Nah kita tanamkan hati kita, saya harus konsisten. Konsistennya gimana? Ya Allah, saya ini tidak bisa ikut jamaah. Saya ketinggalan awal waktu. Nanti saya akan sholat jam 1 siang. Nah, punya niatan demikian, punya istilahnya transaksi dengan Allah secara batin lah ya, secara lisan dan batinnya sendiri. Ya Allah, nanti saya akan sholat sholat duhur jam 1 siang. Jam 1 siang. Nah, lah ketika jam 1 siang ya konsisten dilaksanakan lah. Udah jam 1 saya harus sholat. Saya sudah berjanji dengan Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Kalau kita tidak punya yang demikian, yang apa istilahnya perjanjian secara yang demikian itu, nanti kita mungkin mohon maaf, pertama mungkin merasa gelo tadi ya, gelo, rugi. Tapi kalau kok gelo, rugi terus tidak ada perubahan ataupun tidak ada peningkatan, nanti akan seperti itu terus. Nanti akan bahkan nanti yang ditakutkan itu lawis kadung kon kepiye maneh. Akhirnya mengabaikan. Akhirnya mengabaikan ora jamaah ora apa-apa. Enggak jamaah membiasakan apa-apa. Seperti itu. Membiasakan seperti itu menjadi terbiasa. Yang demikian menjadi terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa ya akhirnya ya istilah wong Jawa ya ngundur-ngundur waktu lah. Ngundur-ngundur waktu itu malah menjadi kebiasaan. Awalnya mungkin gelo bagus. Awalnya mungkin merasa rugi bagus. Tapi kadung terbiasa akhirnya menjadi kebiasaan. Pak ora lah. Akhirnya Pak ora lah. Penting masih bisa sholat. Bisa sholat. Prinsipnya karena demikian. Yang penting saya tak lakoni. Yang penting masih melaksanakan sholat gitu kan. Ya itu ya kurang baik juga. Makanya kalau butuh konsisten transaksi dengan Allah. Ya Allah, nanti saya akan sholat jam 1 lah. Berhubung tadi saya ngomong bayi atau dengan urusan yang lain sekalipun, kalau itu memang sudah tidak bisa dilawan atau dikerjakan, ya kita punya niat, punya iktikad yang demikian. Konsisten lah. Ya Allah, nanti saya akan sholat jam 1. Nanti kalau jam 1 ya udah harus tinggalkan. Saya sudah bertransaksi, sudah dengan Allah Ta'ala sudah berjanji mau sholat jam 1. Biar nggak mundur-mundur lagi. Karena menganggap waktunya masih panjang nih. Masih panjang. Nah ini kalau soal waktu panjang nih, misalkan kita ini Ustaz, sholat duhurnya di akhir waktu. Berarti kan dia nggak mendapatkan di awal waktunya nih, di akhir waktunya. Cuman kan berarti dia bakal mendapatkan awal waktu ketika sholat asar, Ustaz. Nah ini kalau ini bisa dihitung impas nggak nih, Ustaz? Karena tadi nggak dapat awalnya, ini sekarang dapat awalnya nih. Karena kan ngerjain duhurnya pas di akhir waktu, pas mendekati asar. Nah itu pripun Ustaz kalau yang seperti itu? Akal-akal gitu ya. Anjurannya itu di awal waktu semua sih masalahnya. Nggak salah satunya bukan ya? Nggak ada salah satunya. Di semua 5 waktu itu. Di awal waktu. Di awal waktu. Nggak bisa kita nyari enaknya kita. Biar gampang nih. Biar gampang ya. Dibarengin jadi satu. Akhir temukan awal. Jadi sekali wudu itu. Sekali wudu. Maghrib dengan isya nanti ada sekalian lah. Iya, cuman yang ganjil subuh sendirian ya. Nggak ada temannya. Nggak ada temennya, baik. Nah ini ada tanggapan dari Ipin Ustaz di Talon soal tadi tentang sholat ya. Kata Ipin, betul nih Pak Ustadz, biasanya orang yang rajin sholat wajahnya itu cerah. Kalau yang jarang itu wajahnya kusam, tidak enak dipandang. Kayak apa itu? Nah itu apa ya? Itu satu fakta kan seperti itu Ustadz. Yang rajin sholat kelihatan dia cerah nih, bisa dilihat dari fisiknya. Sementara kalau yang nggak pernah sholat kusam aja bawaannya. Kalau itu benar nggak Ustadz? Nggak glowing gitu. Nggak glowing kalau nggak sholat kayak gitu. Itu sih hanya istilah ya. Oke. Hanya istilah. Memang kalau ungkapan apalah
bersihkan muka wajah Anda dengan air wudhu, itu ya memang benar karena kita setiap hari 5 kali mengambil air wudhu. Oh iya benar. Mengambil air wudhu otomatis wajah kita bersih kan. Kena air terus Kena ya. air kan. Jadi kalaupun toh mohon maaf orangnya agak hitam pun jadi bersih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri mencontohkan sholat 5 waktu itu ibarat kata rumah kita itu ada sungai, depan rumah kita ada sungai. Terus kita itu 1 hari 1 malam mandi di sungai itu 5 kali. Terus pertanyaannya, kata Rasul, apakah masih ada kotoran yang menempel di badan kamu? Enggak ya. Lah itulah perumpamaannya. Perumpamaannya badan kita, wajah kita akan bersih kalau kita sering melakukan mandi ataupun sering melakukan cuci muka. Secara fisik ya, secara jasad, secara fisik. Tapi kalau secara rohaniah memangnya gini, memangnya itu ya setiap amal ibadah itu mempunyai nur cahaya masing-masing lah. Apapun ibadahnya itu. Apapun ibadahnya pasti ada cahayanya. Termasuk ya sholat itu. Lah munculnya itu kalau kita sudah istiqomah lah, kita sudah rajin. Lah yang merasakan atau yang tahu ya orang lain. Yang bisa ngelihat ya. Yang bisa ngelihat. Kita nggak mungkin bisa merasakan, wah aku sudah kelihatan bersih belum ya, padahal sudah 5 hari sholat. Sudah kelihatan inner body-nya muncul belum ya? Iya, nampak nggak ini? Sudah nampak belum ya? Ya yang melihat ya orang lain. Bukan diri kita sendiri. Bukan diri kita sendiri. Baik. Iya, hanya sebuah istilah berarti Ustaz tadi ya. Tapi ya juga bisa diartikan sebagai perilaku juga. Karena ibadah itu selalu mengubah dampak positifnya itu ada bisa merubah kepribadian atau perilaku kita. Jadi dengan adanya ibadah sholat itu otomatis Allah Ta'ala akan menuntun, merubah karakter, bahkan merubah perilaku kita yang tadinya kurang baik menjadi baik. Makanya setiap ibadah apapun itu pasti ada nilai positifnya, ada nurnya, gitulah bahasa agamanya. Jadi artinya kalau misalkan kita udah beribadah tekun kayak gitu, tapi perilaku kita masih belum berubah menjadi ke yang lebih baik lagi, ini pertanyaannya berarti apakah ibadah kita udah benar atau belum berarti Ustaz? Iya. Karena nggak bisa merubah perilaku kita. Dirinya sendiri. Oh, ini berarti perlu evaluasi lagi. Baik. Nah, ada lagi nih tanggapan soal tadi Ustaz, kembali lagi ke tema malam hari ini ya. Kata si Ipin nih, pejabat kerjanya nyantai tapi gajinya besar. Buruh kerjanya montang-manting tapi pas-pasan saja. Nah, yang jadi pertanyaan, yang menentukan gaji mereka, yang pejabat itu ya, mereka terkena dosanya nggak kalau misalkan mengasih gajinya terlalu besar tapi nggak sesuai dengan jenis pekerjaannya? Ikut nanggung dosanya nggak? Karena nggak tahu sih ini apakah pasti ada kaitannya dengan dosa nggak gaji-gaji seperti ini nih? Katanya kerjanya nyantai tapi gajinya besar. Tapi kan kita nggak tahu dengan gaji seperti itu kerjanya seperti apa, kan kita nggak lihat Ustaz nggih? Iya. Yang ngasih gaji terkena dosa nggak? Ya kayaknya nggak Ustaz nggih? Ya kan kita sudah kerja kan. Kerja ya ibarat kalau kita mengambil contoh begini lah. Kita sama-sama mengambil batu ya. Kalau yang diambil batu ginjal walaupun bentuknya kecil tapi kok 40 juta ya, apa 60 juta gitu. Mahal ya. Mahal ya. Tapi kalau yang diambil batu kali besarnya kok 5 kilo, 10 kilo dibuang kok dibawa berat, tapi kok harganya satu truk cuman berapa ya? Nggak sebanding. Nggak sebanding kan. Jadi kita mau menyalahkan siapa atau dosa siapa ya nggak tahu juga kan. Yang jelas dalam agama ataupun dalam itu kalau kita kerja ya dapat gaji atau dapat bayaran ya halal gitu kan. Lah untuk kaitan masalah dosa atau enggak ya urusan masing-masing. Urusan masing-masing kita dengan Sang Pencipta. Baik. Kalaupun toh mau diartikan gaji sebagai dosa misalnya ya berarti kita kerja tapi gajinya misal kita kerja tapi tidak sesuai, artinya tidak sesuai, bisa jadi mohon maaf
kita korupsi lah. Iya. Itu kan bisa jadi korupsi waktu. Masuk kategori korupsi ya. Nah, itu. Bisa jadi ya yang contoh banyak. Kalau yang seperti itu berarti kehalalan dari gajinya masih dipertanyakan tuh. Kehalalan dari gajinya kalau misalkan kerjanya udah nggak sesuai nih, misalkan yang harusnya kita kerja 8 jam. Jam 8 sampai jam 4. Iya. Tapi nyatanya kita cuma bekerja sampai jam 12 malam, 12 malam, 12 siang dan 12 siang sampai jam 4-nya kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Nah, tapi tetap gaji penuh. Nah, itu bagaimana Ustaz kalau seperti itu? Termasuk makan gaji buta nggak? Ya, kata bahasa sekarang ya makan gaji buta sih ya. Ini kehalalannya dipertanyakan ya? Dipertanyakan. Baik. Tapi ya keberkahannya juga tidak berkurang lah. Iya. Makanya ya perlunya hati-hati dalam bekerja lah. Entah itu dimanapun ya kan punya kesempatan untuk yang demikian. Yang namanya berbuat jahat itu kan berbuat tidak baik ya. Berbuat tidak baik itu kan bisa lihat waktu, nggak bisa lihat kondisi. Itu kan setiap saat atau setiap waktu kan bisa terjadi. Bahkan nggak harus ada niat untuk berbuat jelek, tapi pas ada mandore longo ke, yo, nyantai aja. Misal kalau contoh seorang itu ya, kuli kan gitu. Mumpung nggak ada yang ngawasin nih. Nggak ada yang ngawasi, gitu kan. Seperti itu, gitu. Baik. Ada yang gabung lagi nih Ustaz dari Mas Adi di Karanganyar, Hulu Karanganyar. Assalamualaikum Mas Aziz, Pak Ustadz. Ini izin bertanya, apa bedanya ibadah kerja dan ibadah sholat? Cuman itu aja nih pertanyaannya ini. Nah, ibadah kerja sama ibadah sholat. Ibadah kerja, ibadah sholat, semuanya bisa diartikan ibadah ya. Semua untuk kerja bisa juga diartikan ibadah kalau kita niat dengan yang baik. Lah bedanya itu ibadah sholat itu ibadah bahasa agama ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu sudah ditetapkan. Jadi kita tidak bisa sembarangan waktunya. Tidak bisa ngenyang bahasa tidak bisa menawar. Kenapa sih sholat asar kok harus 4 rakaat? Waktunya harus yang jam 3 sampai jam 5 taruhan. Ditentukan ya. Kenapa sih subuh yang baru bangun tidur masih fresh, masih seger, kok cuma hanya 2 rakaat gitu kan? Itu ibadah ibadah yang sudah ditentukan, sudah dianjurkan dalam agama, sudah ditetapkan. Kita tidak bisa menawar, tidak bisa ngenyang lagi. Iya. Nah, kalau ibadah kerja itu kan ibadah sosial, ibadah khairu mahdhah bahasanya ya dalam agama khairu mahdhah. Jadi kita bebas menentukan. Kita mau kerja apa ya terserah kita kan. Baik. Kita mau kerja di mana ya terserah kita. Kita milih kan. Kita mau jadi kuli ya monggo, kita mau jadi bosnya juga bisa. Tapi dengan catatan untuk bisa dinilai ibadah, untuk bisa dianggap suatu ibadah, dari awal kita bahas masalah kita niatnya. Wah, saya kerja untuk memberi nafkah keluarga, untuk tanggung jawab dan keluarga, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, itu suatu akan dianggap atau dihitung ibadah. Jadi nggak harus sholat terus, atau nggak harus wiridan terus gitu nggak. Lewat kerja pun juga dinilai ibadah. Baik, seperti itu Mas Adi ya. Tapi kalau secara pandangan Islam sendiri tentang masalah pekerjaan, ada nggak sih yang mungkin lebih afdolnya di bidang ini nih untuk bekerja, atau mungkin ada tingkatan-tingkatannya, atau emang nggak ada aja, terserah kita mau milih kerja apa aja, atau seperti apa Ustadz? Anda nggak cocok kerja di air gitu ya? Ketik rek nanti kalau itu. Iya. Anda tidak cocok kerja di air. Ada khusus nggak sih dari Islam sendiri? Artinya baik ini. Kekhususan itu cuman dicontohkan pada zaman dahulu gitu. Seperti Nabi Muhammad SAW itu dulu kerjanya dagang gitu kan. Terus ada yang Nabi Idris penjahit gitu kan. Ada juga yang Nabi menjadi tukang gitu kan. Tukang kayu gitu. Lah, kalau dari agama sendiri, kalau memang kita mau yang terbaik atau yang memang bagus ya kita contoh pendahulu-pendahulu kita, para nabi.
Cuman kita bisa mencontoh, tapi mungkin berat untuk mempraktekkan yang sesuai. seperti mereka, ya seperti para nabi dulu. Iya. Taruhlah, kita ambil contoh Rasulullah ya, Rasulullah. Berdagang. Ya, berdagang. Kalau Rasulullah berdagang itu kan dalam sejarah dikatakan mengambil dagangannya yang tadinya belum menjadi istri kan, Siti Khadijah. Iya. Misal taruhlah kasih contoh gini. Ibu Khadijah, saya mau bawa barang dagangan Anda. Terus Ibu Khadijah kan memberikan. Ya. Ini taruhlah harga 50.000 dari saya. Nanti jenengan mau jual berapa? Monggo terserah. Itu terserah Anda. Tapi prakteknya Rasulullah tidak demikian. Ya tidak demikian, artinya ketika menawarkan barang itu dikatakan sesuai apa yang dikatakan Ibu Khadijah tadi. Saya dapat dari sana 50.000 nih. Iya. Ini saya dari bos saya Siti Khadijah 50.000. Dan Anda mau kasih bonus atau kasih laba kepada saya berapa? Nggak menentukan harganya. Praktik seperti itu. Ini 75.000, nek gelem bayar, ra gelem monggo. Padahal dari Khadijahnya kan udah menentukan terserah. Tapi dalam prakteknya dikatakan dari majikan saya 50.000, jenengan mau memberi laba saya berapa, gitu kan? Iya. Oke, taruhlah dikasih laba 10.000, berarti 60.000 dibeli. Nah, nanti setelah sampai ke Siti Khadijah, uang 50.000 tambah 10.000 itu pun dikasihkan dulu kepada Khadijahnya. Semuanya dulu. Harusnya kan cukup 50 aja udah ini kan. Harusnya kan sudah ada dari awal sudah ada kesepakatan. Tapi Rasulullah diserahkan semua dulu. Ini Bu Khadijah, satu batik harganya 50, ini tadi dibeli 60, ini uangnya 60.000. Nah, nanti yang 10.000 Ibu Khadijah memberikan. Enggak terus ngambil awal dulu, enggak. Belum ada fee-nya. Belum Khadijah belum hitung-hitungan itunya. Batinya dulu, labanya dulu dipisahin. Dipisahin. Nah, kalau kita mau praktek yang demikian ya berat kan? Iya sih, dan kayaknya enggak ada Ustaz ya? Enggak ada ya? Berat juga. Iya ya. Bisa jadi ya ranawang iya, tuku, betul. Tapi sebetulnya kalau buat pedagang itu boleh nggak sih Ustadz kita mengambil laba atau mengambil keuntungan itu sangat besar. Misalnya saya dari kulaannya 50.000, saya jual misalkan 500.000, itu boleh nggak Ustadz? Sementara kan selisihnya banyak banget itu. Nah, masih dibolehkan atau harusnya ada batasannya nih? Misalkan ngambilnya 50.000 ya paling mentok dijual 100 sama berapa gitu. Dua kali lipat lah ya. Nanti ditawar biar setengah lagi. Masih dapat lah. Tapi kalau langsung saya jual 500.000 gitu, itu masih diperbolehkan nggak Ustadz? Atau terserah aja nih? Ya boleh sih. Sah. Akadnya pun ya sah. Taruhlah ini kalau mau beli 100.000, padahal saya kolaknya cuma 10.000. Misalnya gitu. Kalau mau 100.000 ya monggo, dibeli. Yang penting kedua-duanya sama ridho. Sama-sama kelas pembeli dan penjual. Tapi kalau ya pastilah yang jual pasti ridho mau banyak sih ya. Kalau bisa ya lebih banyak lagi. Selama akad itu sah, terus kedua belah pihak itu saling menerima ya sah. Mau ambil untung berapapun nggak masalah. Tapi kalau di kemudian hari si pembelinya tiba-tiba, wah ternyata harga kulaannya cuma 10.000 nih, kenapa saya bayar 100.000? Ada penyesalan setelah itu bagaimana Ustaz? Ya berarti itu kembali lagi ke pribadinya si pembeli tadi. Berarti saya ceroboh, saya nggak tahu kurang hati-hati. Apa saya nggak nawar dulu gitu kan? Kembali ke dirinya sendiri. Kenapa saya kok langsung mau aja, masih mau aja, padahal barangnya ya kurang bagus menurut saya, tapi kok kenapa saya jadi tadinya mau, apa karena kasihan, apa karena nggak tahu lah karena apa itu masalahnya. Nah, kalau kasusnya yang di sekarang apa namanya, kalau kita misalkan pengen membeli barang ya, nggak bisa lihat langsung barangnya nih melalui online misalnya kayak gitu, itu kalau sebetulnya di syarat jual belinya sendiri ada nggak sih Ustadz untuk bisa melihat atau menyentuh barang secara langsung begitu, atau mungkin karena zamannya sekarang udah canggih ya nggak perlu ngelihat langsung pun masih diperbolehkan, atau gimana Ustadz?
itu hukumnya banyak ya. Hukumnya banyak sih. Karena kalau kita mengambil atau melihat fikih fikih modern sih bisa-bisa kan. Tapi kalau untuk melihat dari sisi fikih klasik, fikih zaman dulu, yaitu tidak ada yang demikian itu. Harus lihat barangnya langsung. Harus melihat, saling melihat. Bahkan si penjual itu harus memperjelas ataupun memperlihatkan sisi kurangnya. Oh, disebutin ini minusnya apa gitu? Minusnya apa? Nggak malah nutup-nutupin. Nggak malah nutup-nutupi. Kalau tapi nanti nggak laku, Ustaz. Kalau disebutin minusnya nanti nggak laku. Ya itu masalahnya yang demikian itu. Iya ya. Kita harus, ini saya mau jual sarung tapi ini reject, katakan reject. Ini afkir gitu kan. Lah kalau mau monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau jenengan mau ya ambil, silakan bayar, kalau enggak ya enggak apa-apa. Harus disebutkan kekurangannya. Enggak malah kebalik, malah nutupin, malah yang diposting yang disampaikan yang baik-baiknya. Bahannya bagus, jahitannya rapi. Ternyata yang datang bahannya kasar. Jahitannya amburadul. Baik. Nah, ini apalagi di zaman sekarang nih, Ustaz, ada yang ditanyakan sama Mas Adi ya. Kata Mas Adi nih, tambah menarik ini bahasanya. Nah, saya izin bertanya nih sekali lagi nih, Mas Ustaz. Bagaimana hukumnya kerja sebagai kreator konten yang lagi marak untuk saat ini? Karena kebanyakan demi alasan FYP, para kreator konten ini kontennya penuh dengan intrik dan penuh dengan kontroversi. Nah, itu bagaimana mendapatkan duit dari cara yang seperti itu? Sementara mereka yang penting FYP aja, yang penting laris saja videonya, meskipun itu di dalamnya mengandung kontroversi begitu, Ustaz. Sebenarnya setiap manusia itu dalam hati nurani itu sebenarnya sudah krauso lah, sudah paham bahwa ini salah gitu ya. Iya kan. Artinya saya begini itu bagus, saya begini itu salah, saya melakukan ini itu benar kan. Sudah tahu kan sebenarnya kan, hati nuraninya sudah tahu kan. Nah, kembali lagi kan, kita mau melaksanakan atau tidak, kita mau mengambil yang demikian atau tidak, itu ya terserah kita. Kalau kita mau mengambil tapi kita tahu dengan posisi kondisi yang, taruhlah itu konten kreator ya, kita tahu sebenarnya ini itu nggak bagus, ini penuh intrik, ini penuh kebohongan. Dia tahu kan, kalau dia memang tahu kok demikian, ya kalau bisa jangan diambil lah. Kalau bisa, toh kerjaan bukan hanya itu, kerjaan bisa yang lain, atau mungkin ya yang katakan yang jujur-jujur saja lah. Nanti kalau toh memang kok tidak FYP, penjualan kurang, kembali lagi ke sisi agamanya. Nilai berkah dan nilai manfaat itu jauh akan lebih nampak atau lebih terasa kalau kita melaksanakan dengan kejujuran, dengan kebaikan. Nah, makanya penerapan omset bisa menjadi amal soleh itu termasuknya adalah kejujuran. Kalau tadi ada niat, terus ada kejujuran. Baik. Dua ini ya yang memang harus ada ini. Memang harus ada. Harus ada kejujuran ya, bisa prosesnya lah, terus berjalannya lah, terus juga finishing ataupun endingnya pun harus dengan kejujuran. Kalau kok berawal sudah tidak dengan kejujuran, mungkin di sisi dunia ataupun yang kelihatan akan tercapai lah. Bisa tercapai. Tapi di sisi agama, di sisi akhirat, kita tidak akan mendapatkan. Sia-sia saja. Sia-sia. Bahkan mohon maaf, kadang di dunia pun kita sudah diberi peringatan. Artinya diberi tidak menjadikan keberkahan dalam kehidupannya. Mungkin duit akeh, tapi bisa jadi sering sakit. Kepake di situ ya. Kepake di situ. Mungkin
kelihatannya seneng, kelihatannya ceria, padahal batinnya menangis. Tersiksa. Ya bisa jadi yang demikian itu kita kurang apa ya? Ya kurang sadar lah. Nggak berpikir sedemikian kadang. Tiba-tiba aja kita habis tampo pocokan, ban motor pecah. Jadi keberkahannya kayak berkurang. Oke, seperti itu, nggih. Baik. Ini sebenarnya ada banyak yang bertanya, tapi semuanya bukan sama, di luar tema ini. Oh, di luar tema. Gimana tuh, bisa saya sampaikan atau gimana, Ustaz? Berkaitannya dengan sholat sih sebenarnya nanya. Dari Le Abbas ini di Comal. Ini coba saya bacakan dulu nggih, Ustaz nggih. Le Abbas di Comal ini, Assalamualaikum Mas Ozi, Pak Ustadz. Apakah kalau jidatnya sampai hitam itu pertanda bahwa orang itu soleh atau rajin ibadah? Apakah nanti tanda itu bakal bisa jadi penolong kita di akhirat? Nah, jidatnya pada hitam-hitam nih, Ustaz. Itu apakah gara-gara sering tahajud atau seperti apa begitu, Ustaz? Artinya mesti demikian ya. Iya. Jidat merah, jidat hitam itu bisa jadi dibenturkan dibenturkan dengan tembok juga bisa hitam ya. Nggak harus pakai sholat ya? Nggak harus pakai sholat ya. Jadi bukan sebagai petanda. Ya mungkin orang itu memang benar-benar rajin ibadah ya bisa. Oke. Kalau bisa menjadi pertanda sih nggak semuanya. Nyatanya ada yang nggak nyatanya sih. Artinya kan kalau kita mau dibuat demikian juga bisa sih. Nggak harus rajin ibadah. Boleh, bisa saja ya. Bisa saja. Baik. Oke, ada lagi nih yang bergabung sama juga di luar tema sih, Ustaz. Papa Afgan. Ini pernah dengar dari guru kami di majelis kalau ada adzan itu terus kita berangkat tapi dengan aras-arasan, itu kita tergolong orang yang munafik. Benarkah demikian, Yai? Nah, dari situ saya merasa tertampar, Yai. Nah, kok nyindir aku jebule katanya gitu. Kalau kita dengar adzan, kita berangkat tapi aras-arasan itu katanya munafik itu. Bagaimana tanggapannya, Ustaz kalau seperti ini? Ciri-ciri orang munafik apa saja sih sebenarnya? Apa berkata tidak jujur itu kan, kalau dipercaya ingkar gitu kan. Memang sih kalau dulu itu zaman Rasulullah itu ciri-ciri orang munafik itu melaksanakan ibadah itu kalau pingin dilihat orang. Iya. Semisal gini, artinya dulu zaman Rasul orang melakukan ibadah zuhur, melakukan sholat zuhur itu banyak. Jamaah. Yeah. Asar juga banyak. Karena dilihat Rasul menyaksikan. Tapi nanti ketika masuk maghrib, masuk isya, orang munafik itu jarang ke masjid. Nggak ada. Karena gelap, belum ada lampu. Nggak tahu ya. Nggak lihat gitu kan. Pengen dapat pujian berarti. Ingin ada pujian, pengen terlihat orang. Kalau kok sampai mengatakan kita mendengar adzan, terus kita sudah melangkah ke masjid tapi dengan aras-arasan, masih masuk kategori apa tadi? Munafik atau enggak gitu. Itu orang sudah tingkatannya, levelnya sudah level kelas tinggi lagi gitu. Sampai udah melaksanakan berangkat pun masih kategori munafik ya. Padahal hanya dengan hati yang aras-arasan, walaupun toh dia tetap melakukan tetap berangkat. Itu sudah levelnya level tinggi itu. Kelas tinggi nih berarti kelas nih. Tinggi. Sampai ngerasa seperti itu ya. Iya. Baik, itu ya. Jadi mudah-mudahan tetap ikhlas aja menjalankan ibadah sholatnya nggih. Baik, nah ini yang terakhir ini, Ustaz, karena hampir udah jam 9 juga ya. Tapi sebelumnya ada informasi nih dari Ferdian yang mengirimkan informasi ini telah terjadi kebakaran di Karadadap ini, Ustaz. Jerepeng Kembang. Jerepeng, tetangga saya itu. Tetangga ada kebakaran malam hari ini ya. Dia ngirim videonya ini, Ustaz. Baik. Nah, terakhir ini, Ustaz, berkaitan dengan tema malam hari ini ya. Sebelum kita akhiri obrolan malam hari ini tentang merubah omset menjadi amal soleh begitu. Nah, mungkin dari Ustaz Arwani sendiri ada yang ditambahkan, silakan. Untuk merubah omset menjadi amal soleh, yang pertama kita memang harus dengan niat yang benar atau niat yang baik. Niat yang benar, niat yang baik
harus semata-mata karena Allah Ta'ala. Entah itu ibadah sosial ataupun ibadah agama, harus karena lillahi ta'ala. Jangan punya niat selain Allah Ta'ala. Yang kedua, kita harus belajar istiqomah atau membiasakanlah dengan zakat atau sodakoh. Mungkin zakat kita wajib ya. Nah, sodakoh sunnah kita harus belajar membiasakan untuk saling berbagi. Karena apa? Yang kita miliki di dunia ini tidak kita bawa sampai ke akhirat. Artinya memang jadi perantara, jadi sarana untuk menuju kebaikan atau kesuksesan akhirat itu dengan adanya kita banyak bersedekah ataupun kita dengan membiasakan sodakoh gitu. Terus yang ketiga, seperti tadi, dalam merubah omset menjadi amal soleh itu kita harus melalui proses yang jujur. Proses yang jujur itu ya dimulai dari awalnya, di tengahnya, juga di akhiran. Karena apa? Walaupun toh semisal kita itu, taruhlah kita mengambil contoh makanan itu halal, mencarinya halal, prosesnya awal. Tapi kalau kita kok makannya itu kok berlebihan, itu jadi tidak baik walaupun toh itu halal. Itu yang kita awali proses pencariannya rezeki halal, proses memasaknya halal, tapi ketika kita makan dengan yang berlebihan itu tidak baik, menjadi dosa. Ya jujur itu ya kita dengan baik dan benar ya dari awalnya sampai akhirnya gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah lah. Amin. Kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengarkan malam ini. Baik, iya. Sekali lagi nih terima kasih Ustadz Arwani. Kita udah ngobrol banyak dari tadi jam 8 dan jam 9 juga. Harapannya sih tetap diberikan kesehatan biar nanti bisa berjumpa lagi Ustadz ya. Amin. Di lain kesempatan. Baik, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang di rumah yang sudah mengikuti Osa Islam dari awal tadi. Kita akhiri untuk malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Kata Mutiara. Sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri.
Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?